Amin ya. Halo teman-teman, selamat siang, assalamualaikum. Vlog hari ini saya mau sharing resep membuat rendang yang sedap, yummy, dan empuk. Mari kita lihat apa saja bahan-bahannya ya. Nah, bahannya adalah ini 2 kilo daging sapi segar ya, yang saya dapat dari pasar. Saya beli di pasar maksudnya. Terus ini setengah dari kelapa diparut kasar. Nanti ini disangrai, dibuat kalau orang Jawa manggilnya sih krengsengan gitu ya. Terus ini bumbu-bumbunya ini saya beli di pasar yang udah dihaluskan, karena kebetulan blender saya itu rusak, jadi saya beli yang udah dihaluskan, udah diulekkan sama simbah-simbahnya yang jualan. Tapi walaupun saya udah beli ini dari pasar, biasanya akan saya tambahkan dengan sedikit bumbu-bumbu yang lain, bumbu segar yang lain, karena kita di sini suka yang agak pedas ya. Jadi ini saya tambah 10 cabai keriting dan 5 cabai rawit. Ini daun keverline, daun jeruk purut 5, 2 batang serai, 2 bawang putih, dan bawang merah 10 biji. Nah, dan ini bumbu halus ini terbuat dari lengkuas, jahe, jintan, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Nah, begitulah teman-teman bahan-bahannya. So, mari kita mulai ya. Pertama-tama saya akan menyangrai kelapanya dulu ya, kelapa parutnya dibuat krengsengan. Dan untuk bumbu tambahnya ini nanti akan saya haluskan, tapi bukan daun jeruk dan serainya ya. Serainya nanti cuma ditumbuk aja, terus kita ikat seperti itu. Untuk dagingnya nanti kita potong-potong kotak-kotak lah ya, potong-potong sederhana sekian, 1 sentian atau 1 inci begitu. Untuk memotong dagingnya sesuai selera aja deh. Oke teman-teman, langkah pertama kita akan sangrai kelapanya dulu ya. Kita sangrai sampai berwarna coklat. Ini kita sangrai tanpa minyak ya. Ini harus selalu diaduk seperti ini, karena takutnya nanti gosong-gosong sebelah. Biar ini diaduk terus seperti ini, biar nanti masaknya rata ya. Oh iya guys, ini ada tambahan ya, tadi kelupaan, ini tambahan dari bahannya, garam secukupnya dan 1/4 gula Jawa ya. Tapi kalau gula Jawa itu nanti terulang pada selera masing-masing. Nanti ada teman-teman yang nggak suka manis, ya nggak usah pakai gula gitu. Terus tambahan berikutnya adalah minyak goreng. Nanti minyak goreng pun kita pakai secukupnya. Kalau saya suka pakai ini minyak goreng Bargo, minyak kelapa. Ini katanya minyak yang menyehatkan, pure minyak kelapa yang bening. Nah, kalau parutan
sangrai kelapanya udah berwarna coklat gelap seperti ini ya, boleh kita angkat dan kemudian kita haluskan. Boleh dihaluskan dengan cobek ataupun dihaluskan dengan blender ya. Kenapa sampai hitam seperti ini? Yang lainnya boleh hitam lah, maksudnya coklat gelap. Karena kalau nanti sangrai kelapanya itu kurang gelap, hasil dari rendang kita nanti warnanya akan pucat, kurang menarik, kurang apa ya, warnanya kurang menarik lah, kurang pucat gitu. Nah teman-teman, ini krengsengannya udah jadi ya, seperti ini ya, jadi haluskan. Kemudian ini bumbu yang fresh tadi udah dihaluskan. Di sini udah saya gepuk ya, soalnya tadi mau ikat itu nggak bisa, ternyata masih terlalu fresh, jadi cuma saya potong. Tadi dagingnya yang 2 kilo saya potong seperti ini ya, tapi kalau caranya motong sih selera ya. Ini saya potong setebal 1 sentian seperti itu. Nah, sekarang mari kita mulai memasak ya. Langkah berikutnya kita akan menyangrai bumbu-bumbunya dulu, karena bumbu-bumbunya ini masih fresh, jadi kita sangrai dulu. Bumbunya kita masak sampai setengah mateng, maksudnya sudah wangi gitu, bau harum keluar, maksudnya sampai bau rempah-rempahnya ya, fresh rempah-rempahnya itu hilang. Nanti baru kita masukkan apa ini tadi namanya, krengseng atau krisikannya ya. Dan juga garam dan gulanya. Nah kalau bumbunya ini udah agak kering seperti ini ya, kita bisa tambahkan sedikit minyak goreng, 2 atau 3 sendok, pokoknya secukupnya deh, aku nggak usah pakai ukuran begini aja. Nah ini kita goreng sampai bau fresh dari bumbu-bumbu rempah-rempahnya ini agak hilang. Ini biasanya yang bau sekali itu opol sinten kali ya. Tuh. Teman-teman, ini dapur desoku ya. Sekarang saya ada di Jogja kan, bukan di India. Ini saya duduk jantung di desa di pinggiran kota Jogja. Ini sebenarnya ya, cara masaknya tuh ada 2 cara. Satu dengan bumbu-bumbu yang fresh tadi, kita campur semua, terus termasuk garamnya ya, itu kita marinate itu apa sih itu Indonesianya, kita campurkan dagingnya ini dengan bumbu-bumbu fresh tadi selama 1 jam atau 2 jam gitu ya. Baru setelah itu langsung kita masak, tidak disangrai atau tidak digoreng seperti ini.
langsung dimasak ataupun langsung dimasukkan ke pressure cooker. Pressure cooker sini apa sih namanya, pressure cooker lupa aku. Presto. Nah itu di apa panci presto itu kita masukkan semuanya setelah di marinate atau diperang, kalau cara bahasa Melayu perang, bahasa Indonesia apa ya, lupa aku. Itu selama 1 atau 2 jam langsung masuk ke presto, langsung dimasak selama setengah jam. Nah seperti itu. Tapi saya lebih suka seperti ini karena bagi saya tidak suka apa ya, masih ada bau-bau fresh rempah-rempahnya seperti itu. Jadi saya lebih suka seperti ini. Bumbunya dimasak dulu sampai matang, baru nanti dagingnya kita masak setengah matang juga, dicampur bumbunya itu, baru masuk ke presto, panci prestonya, dan dimasak setengah jam. Ataupun dimasak langsung di sini seperti ini langsung. Kalau nanti bumbunya udah matang, dagingnya kita masukkan, terus kita masak sampai 3 jam di dalam panci biasa seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau bumbunya udah wangi ya, udah ada bau-bau fresh rempah-rempahnya, kita masukkan kerasiannya ya, krengsengan tadi ya. Kemudian kita bisa tambahkan dengan sedikit air, atau kalau yang suka lebih berlemak atau pakai santan, nanti kita bisa tambahkan santan. Kalau saya karena ini krengsengan itu udah terbuat dari kelapa ya, jadi saya akan tambahkan dengan air saja. Tambah dengan air secukupnya. Seperti ini, pas bau gurih akan menyengat hidung kita guys. Udah ada bau sedapnya rendang. Kita juga akan tambahkan ini sekalian ya, ini 1/4 gula jawa, kemudian ini tadi 1 sendok garam. Nanti kita akan rasakan kalau seandainya kurang gurih atau kurang asin, nanti kita bisa tambahkan garam di belakang ya. Saya akan tambahkan sedikit air lagi ya, supaya lebih tidak terlalu pekat gitu lah, agar lebih nanti untuk memasak dagingnya biar nggak terlalu kental gitu. Nah ini nanti kita tunggu sampai gulanya udah meleleh, mencair. Nanti kita rasakan, kalau kurang garam nanti kita tambahin garam. Kita tunggu sampai mendidih ya. Tapi ini jangan pakai api besar-besar ya guys. Kalau pakai api besar-besar itu meletup-letup. Nah kalau seperti ini ya, kayak minyaknya ini sudah keluar seperti ini, kita bisa masukkan dagingnya ya. Untuk garam dan gulanya ya, untuk garam dan gulanya itu
menurut selera ya, soalnya kan orang ada yang suka manis, apalagi orang Jogja ya, ada yang suka asin gitu. Nah itu jadinya tergantung selera masing-masing lah ya. Kalau di sini anakku, aku juga Tata gitu, kami tidak suka begitu manis walaupun orang Jogja ya. Jadi tadi makanya saya kasih apa namanya, gulanya juga nggak terlalu banyak. Waduh, guys, ini kalau saya masak sampai nggak sampai masak deh, cuma sampai ini istilahnya apa ya namanya, semua saya gaul aja sampai dagingnya itu kena bumbu semua. Setelah itu akan saya peram selama sejam, baru saya masukkan pressure cooker dan kita masak apa namanya, kita masak dalam pressure cooker setengah jam gitu, biar bumbunya meresap gitu. Kalau di apa, diperam ya, pokoknya di marinate gitulah. Ini saya marinate selama 1 jam. Kalau udah seperti ini, semua daging udah tertutup atau terolesi dengan bumbu, ini akan saya matikan, akan saya tunggu 1 jam, kemudian saya masukkan ke pressure cooker, ke presto. Setelah saya perap ataupun saya marinate selama 1 jam tadi ya, ini saya masukkan ke wadah atau wadah khusus untuk pressure cooker ya. Nanti ini saya akan masukkan ke pressure cooker dan saya akan memasaknya selama 30 menit. Nah teman-teman, saya akan memulai memasaknya ya. Ini saya pakai Primada pressure cooker yang otomatis. Jadi sini ada pilihannya ayam dan daging. Saya akan menekan ini dan dia akan masak dengan otomatis ya. So kita akan tunggu sampai dia akan matang sendiri, nanti akan berhenti sendiri. Nah teman-teman, rendang kita sudah masak, udah matang, dagingnya lembut. Kita bisa menikmatinya dengan nasi ataupun dengan apa namanya, ini lontong ya, kok lontong, kupat. Nah, monggo siapa yang mau mencoba resepnya, silahkan, pasti yummy deh. Bye bye, assalamualaikum, ketemu di video akan datang ya.